Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, dan Bela Negara. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Desi Nilasari. Dan nama saya Nur Laila. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang semangat kebangsaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, semangat kebangsaan adalah suatu keadaan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan tertinggi dari setiap pribadi kepada negara atau bangsa. Menurut Wibowo 2012 menjelaskan bahwa semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Jadi, dapat diketahui berdasarkan karakteristiknya, semangat kebangsaan merupakan salah satu rasa dari nasionalisme. Pendapat ini dikuatkan oleh Mustari 2011 bahwa nasionalis atau semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tertinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Unsur-unsur semangat kebangsaan yang pertama, perasaan nasional, yang kedua watak nasional, yang ketiga batas nasional, yang keempat bahasa nasional, yang kelima peralatan nasional, dan yang keenam agama. Penerapan semangat kebangsaan menurut Wibowo 2012, sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa semangat kebangsaan antara lain seperti berikut. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa semangat kebangsaan. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keenam, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedelapan, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kesembilan, saling mencintai sesama manusia. Yang 10, mengembangkan sikap tegang rasa. Yang 11, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang ke-12, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selanjutnya yaitu tentang pengertian cinta tanah air. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud tahun 2002 halaman 778, di sana dijelaskan bahwa cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, serta membela dan melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Oleh karenanya, patutlah kita sebagai warga negara untuk mengabdikan diri kepada negara kita sendiri, yang bermula dengan menanamkan sikap cinta terhadap tanah air. Bukan hanya diungkapkan secara verbal dalam bentuk kata-kata saja, akan tetapi diwujudkan pula dalam upaya memperbaiki tatanan kehidupan bangsa. Menurut Muklas Samani dan Haryanto, pada tahun 2011 di halaman 127, mereka menjelaskan bahwa salah satu tanda seorang telah mempunyai sikap cinta terhadap tanah air adalah bisa menghargai karya seni dan budaya nasional yang ada di Indonesia. Dan menurut Ahmad Muhaimin Azel pada tahun 2011, halaman 75, cinta tanah air berarti cinta pada negeri tempat seorang memperoleh penghidupan dan mengalami kehidupan dari sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai cinta terhadap tanah air. Yang pertama, nilai kesatuan dan persatuan. Yang kedua, nilai rela berkorban. Yang ketiga, nilai kesetiaan. Yang keempat, nilai taat pada perundang-undang. Dan yang kelima yaitu nilai toleransi antar umat beragama. Adapun sikap dan perilaku cinta terhadap tanah air. Yang pertama yaitu bertakwa dan berbuat baik kepada Tuhan. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa Indonesia. Yang kelima, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Yang keenam, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang ketujuh, memberikan inspirasi yang membangun bangsa. Yang kedelapan, menjaga fasilitas umum.
Yang ke-9, menaati peraturan nasional. Dan yang ke-10 yaitu menggunakan fasilitas umum yang sewajarnya. Pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan NKRI. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dilansir dari situs resmi Dewan Ketahanan Nasional RI, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-Undang Kesadaran Bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Dengan melaksanakan kewajiban membela bangsa menjadi bukti dan proses bagi warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa. Sekaligus menjadi bukti pemahaman pembela negara. Pemahaman tersebut bisa digunakan dengan terbinanya hubungan baik antara sesama warga negara sehingga proses kerjasama untuk menghadapi ancaman pihak asing secara nyata. Selanjutnya unsur-unsur bela negara. Yang pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Yang selanjutnya fungsi bela negara. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, berbuat baik buat bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Dan yang terakhir yaitu tentang manfaat bela negara. Adapun beberapa manfaat bela negara diantaranya yang pertama, yaitu membentuk sikap disiplin. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas. Yang ketiga, membentuk mental fisik yang tangguh. Keempat, menanamkan rasa kecintaan kepada bangsa dengan kemampuannya. Yang kelima, melatih jiwa dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melakukan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sifat negatif. Dan yang terakhir yaitu membentuk perilaku jujur, tegas, dan adil antara sesama. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.